Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melakukan konfigurasi dua buah PC dan dua buah switch dengan menggunakan kabel strap dan kabel cross. Untuk pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terbuka. Setelah terbuka, kita akan mengambil dua buah PC dan dua buah switch. Untuk PC kita ambil di End Device, lalu kita pilih PC. Dan untuk mengambil dua buah switch-nya, kita pergi ke Network Device, Switch, dan kita pilih PT Switch. Oke, untuk menghubungkan atau konfigurasi antar switch ini, kita gunakan kabel cross. Dan untuk konfigurasi atau hubungan antara PC 0 dan switch 0 ini kita gunakan kabel strap. Begitupun untuk PC 1 dan switch 1. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch 0 ini. Kita klik switch 0 ini, lalu kita pilih tab CLI. Lalu pada halaman tab CLI ini kita enterkan untuk masuk ke dalam user mode. User mode ditandai dengan simbol lebih besar dari. Selanjutnya kita masuk ke dalam privilege mode dengan menggunakan perintah enable lalu enter. Lalu kita masuk ke dalam global configuration mode dengan menggunakan perintah configuration terminal lalu enter. Selanjutnya kita akan mengganti hostname yang semula switch ini menjadi S1 dengan menggunakan perintah hostname S1. Lalu kita akan masukkan password untuk S1 ini dengan cara menggunakan perintah line console 0. Setelah itu kita masukkan password atau sandi konsolnya, yaitu Cisco. Lalu untuk mengaktifkan password atau sandi konsol ini, kita ketikkan perintah login. Setelah itu, kita akan membuat sandi modenya juga dengan menggunakan perintah enable secret. Sandi modenya di sini adalah class. Lalu, kita akan menyimpan konfigurasi S1 ini ke NVRAM. Tapi, terlebih dahulu kita keluar dari Global Configuration Mode ini dengan mengetikkan perintah exit. Kita sudah berada di Privilege Mode. Untuk menyimpan konfigurasi S1 ini ke NVRAM, kita gunakan perintah copy run start. Oke, kita biarkan destinasinya default saja, maka kita enter. Selanjutnya, kita masuk kembali ke dalam configuration terminal untuk membuat konfigurasi MOTD dan IP address-nya. Pertama, kita akan bikin konfigurasi MOTD-nya atau pesannya dengan mengetikkan perintah banner MOTD. Pesan yang akan kita tampilkan yaitu Elsa Nelzi, nomor BP 180.19.2013. Oke, jangan lupa pesan ini diapit oleh kutip 2, lalu kita enterkan. Selanjutnya, kita akan membuat atau mengkonfigurasi IP address untuk S1 ini dengan mengetikkan perintah interface VLAN 1 enter. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya. Di sini alamat IP address untuk S1 adalah 192.168.1253. Kita pastikan di sini. Lalu untuk subnet mask-nya, kita copy juga di sini. Lalu kita enter. Jangan lupa terakhir tambahkan perintah no shutdown. Oke. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi ini ke NVRAM. Tapi terlebih dahulu kita keluar ke privilege mode-nya dengan mengetikkan perintah exit 2 kali. Kita sudah berada di privilege mode, kita ketikkan perintah copy run start untuk menyimpan konfigurasi S1 ini ke NVRAM. Kita biarkan defaultnya, oke. Untuk menunjukkan atau menampilkan IP address S1 ini bisa kita gunakan perintah show running config.
dapat dilihat di sini IP address untuk S1 ini adalah 192.168.1.253 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Berarti di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address untuk S1 ini. Selanjutnya kita akan mengetes atau mencek apakah password tadi sudah berhasil dikonfigurasi atau tidak. Caranya kita keluar dulu dari privilege mode ini dengan mengetikkan perintah exit. Oke. Di sini sudah terlihat inisialisasi atau pesan dari banner MOTD kita tadi. Untuk masuk ke user mode yang semulanya tidak diminta password, sekarang sudah diminta password. Berarti kita masukkan passwordnya itu Cisco. Lalu untuk masuk ke privilege mode lagi, di sini juga diminta password. Passwordnya adalah class. Oke, sudah konfigurasi untuk S1 sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang sama untuk S2-nya. Pertama kita klik pada switch 1 ini, lalu kita pilih tab CLI, lalu kita enterkan untuk masuk ke user modenya, lalu untuk masuk ke privilege mode kita gunakan perintah enable. Untuk masuk ke dalam global configuration mode kita gunakan perintah configuration terminal. Lalu kita akan merubah hostname yang semula switch ini menjadi S2 dengan mengetikkan perintah hostname S2. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan masukkan password konsol dengan mengetikkan perintah line console 0. Kita masukkan password atau sandi konsolnya, yaitu sandi konsolnya itu Cisco. Untuk mengaktifkan sandi konsol ini kita ketikkan perintah login. Lalu selanjutnya kita akan juga masukkan sandi modenya dengan menggunakan atau mengetikkan perintah enable secret sandi modenya yaitu class. Selanjutnya kita akan membuatkan pesan atau inisialisasi dengan mengetikkan perintah banner MOTD. Pesan atau inisialisasinya yaitu Elsa Nelzi 180.109.2013. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan menyimpan konfigurasi S2 ini ke enviram. Tapi terlebih dahulu kita menuju ke privilege mode terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah exit. Kita sudah berada di privilege mode. Hal ini ditandai dengan tanda pagar. Selanjutnya untuk menyimpan tadi kita gunakan perintah copy run start. Oke. Kita biarkan destinasinya default. Kita enterkan saja. Selanjutnya kita akan mengetes apakah password tadi sudah berhasil dikonfigurasi atau belum. Kita keluar dari privilege mode ini dengan mengetikkan perintah exit lagi. Oke, di sini pesan atau MOTD-nya sudah muncul dan di sini juga untuk menuju user mode kita dibutuhkan atau kita diminta untuk masukkan password. Passwordnya itu Cisco. Lalu kita enablekan untuk masuk ke privilege mode. Di sini juga diminta password untuk menuju privilege mode. Passwordnya itu class. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kita akan melakukan konfigurasi IP address untuk S2 ini dengan menggunakan perintah pertama. Kita gunakan perintah configure terminal untuk masuk ke global configuration terminalnya. Lalu kita ketikkan perintah interface VLAN 1. Selanjutnya, kita masukkan alamat IP address untuk S2 ini. Alamat IP address untuk S2 ini yaitu 192.168.1.254. Kita copy saja dari sini. Kita paste. Untuk subnet masknya, kita paste. Oke, kita enter. Dan terakhir jangan lupa ketikkan perintah no shutdown. Oke. Dan jangan lupa untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan untuk S2 ini ke dalam enviram. Terlebih dahulu kita keluar menuju privilege mode dengan mengetikkan perintah exit 2 kali. Setelah itu kita simpan dengan mengetikkan perintah copy run start. Di sini destinasinya default. Berarti konfigurasi untuk S2 ini sudah berhasil kita simpan ke enviram. Untuk
menampilkan IP address untuk S2 ini, kita ketikkan perintah show running config. Dapat dilihat di sini IP address-nya untuk S2 ini adalah 192.168.1.254 dan untuk subnet mask-nya itu 255.255.255 dan 0. Oke, konfigurasi untuk S2 sudah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi alamat IP untuk PC0 dan PC1. Pertama kita akan konfigurasi alamat IP untuk PC0, klik pada PC0, lalu kita pergi ke tab desktop, lalu kita pilih IP configuration. Di sini kita isi IP address-nya untuk PC0 ini. IP address untuk PC0 ini adalah 192.168.1.1. Kita copy aja. Ctrl V, lalu otomatis subnet mask-nya akan terisi sendiri. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk PC1-nya. IP configuration, alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kita copy saja di sini. Oke, otomatis subnet mask-nya juga akan otomatis terisi. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba uji koneksi antara PC1 dengan switch 1 ini. Kita pilih PC1, lalu kita pergi ke tab desktop, lalu kita pilih command prompt. Kita akan uji koneksi atau ping dari PC1 ke switch 0 dengan mengetikkan perintah ping. Switch 0 itu IP address-nya tadi adalah 192.168.1.253. Kita pastikan saja. Oke. Kita tunggu apakah sudah berhasil uji koneksinya atau belum. Oke, di sini sudah terlihat bahwa uji koneksi antara PC1 dan switch 0 itu sudah berhasil. Di sini terlihat request timeout. Artinya itu karena ping PC1 ke switch 0 itu membutuhkan waktu. Kita coba, kita ketikkan perintah ping IP address untuk PC0 yaitu 192.168.1.1. Kita paste. Oke, kita tunggu, kita lihat. Oke, di sini sudah terlihat uji koneksi antara PC1 ke PC0 itu sudah berhasil. Oke, sekian untuk soal pertama. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, kita lanjut pada soal kedua, di mana pada soal kedua kita diminta untuk berikan skenario simulasi jaringan dengan menjelaskan mulai dari melakukan pengkabelan serta perangkat yang dibutuhkan hingga menyambungkan perangkat komputer atau laptop dengan switch hingga terkoneksi dengan konfigurasi peer-to-peer yang dibuktikan dengan IP masing-masing perangkat. Silahkan gunakan daftar IP di bawah ini. Alamat IP yang sudah disediakan yaitu sebanyak 16 buah alamat IP. Berarti kita di sini menyambungkan 16 buah perangkat dengan switch, di mana perangkat yang akan kita sambungkan dengan switch adalah 8 buah perangkat PC dan 8 buah perangkat laptop, di mana PC sendiri kita ambil pada end device PC. Kita ambil 8 buah PC dan juga 8 buah laptop di end device ini. Nah, kita sudah berhasil mengambil 8 buah perangkat PC dan 8 buah perangkat laptop. Lalu, masing-masing perangkat ini akan kita sambungkan dengan switch menggunakan kabel strap. Kita ambil switchnya terlebih dahulu, yaitu pada network device. Kita pilih switch, lalu kita pilih switch yang 2960 ini. Lalu, kita hubungkan masing-masing perangkat dengan switch ini menggunakan kabel strap. Kabel strapnya kita ambil pada connection, lalu kita pilih kabel strap yang ini. Lalu kita hubungkan masing-masing perangkat satu-satu dengan switchnya. Begitu seterusnya hingga masing-masing perangkat tersambung dengan switch. Lalu masing-masing perangkat ini akan kita konfigurasi dengan alamat IP-nya masing-masing sesuai dengan alamat IP yang sudah disediakan. Untuk PC0, kita klik pada PC0, lalu kita pilih tab desktop, lalu kita pilih IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya. Kita copy saja alamat IP yang 192.168.1.1 ini. Kita copy, lalu kita
pastikan di sini, lalu otomatis subnet mask-nya akan muncul sendirinya. Begitu seterusnya hingga masing-masing perangkat terkonfigurasi dengan alamat IP-nya masing-masing. Desktop, IP configuration, IP yang ini. Nah, untuk perangkat yang terakhir kita akan konfigurasi alamat IP-nya dengan alamat IP-nya yaitu 192.168.1255. Kita copy saja yang di sini, lalu kita paste. Di sini timbul kesalahan atau muncul error, dikatakan di sini invalid IP for this subnet mask entered. Berarti alamat IP ini tidak bisa untuk alamat IP di sini tidak bisa untuk subnet mask-nya karena alamat IP ini sudah memenuhi batas maksimum subnet mask-nya yaitu 255. Jadi kita bikin alamat IP-nya di bawah 255, misal 254. Tapi sebelum kita menentukan alamatnya 254, kita cek dulu apakah perangkat yang lain sudah memiliki alamat yang sama atau tidak. Di sini terlihat tidak ada perangkat yang memiliki alamat 254. Jadi kita pakai saja yang 254. Oke. Setelah itu, kita akan menguji koneksi antar perangkat ini. Apakah antar perangkat ini sudah terkoneksi atau belum? Coba kita uji koneksi antar perangkat PC0 dengan laptop 2. Kita klik PC0, lalu kita pilih tab desktop, lalu kita pilih command prompt. Lalu kita gunakan perintah ping. Pingnya apa? Ping alamat IP address dari laptop 2. Yaitu kita coba lihat dulu alamat IP-nya yaitu 192.168.1160. Kita copy saja yang di sini, lalu kita pastikan di sini. Nah, di sini sudah terlihat uji koneksi antar PC0 dengan laptop 2 sudah berhasil dilakukan. Coba kita uji perangkat yang lain, misal PC3 dengan laptop 5. Kita lihat IP address laptop 5 terlebih dahulu. IP configuration, kita copy saja alamat IP-nya. Lalu kita buka PC3. Lalu kita pilih command prompt, lalu kita ketikkan perintah ping. Kita pastikan. Oke, di sini kita sudah bisa melihat atau sudah terlihat bahwa kita berhasil uji koneksi antar PC3 dengan laptop 5. Begitu juga dengan perangkat yang lain kita sudah berhasil melakukannya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.